Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CJTV. Apa kabar kalian yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Korea. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, sebelum lanjut ke bahasan hari ini, aku akan memberitahu buat teman-teman yang di luar sana, kalau channel ini, konten-kontenku ini selama ini akan memberikan info-info tentang TKI, kabar-kabar TKI, dan aku akan selalu memberikan pencerahan, meluruskan biar nggak ada salah paham antara teman-teman di luar sana. Dan jika kalian ada unek-unek, ada kekecewaan, ada pertanyaan, nggak apa-apa, kalian cukup tulis di kolom komentar, dan aku akan berusaha untuk meluruskan, aku akan berusaha untuk menjelaskan, mengulas masalah-masalah kalian. Tapi sebelum lanjut, aku ucapkan selamat datang yang baru bergabung, dan aku ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini, selalu mendukung channel ini. Tanpa dukungan kalian, channel ini nggak akan bisa berkembang. Di sekali lagi, aku ucapkan ribuan terima kasih buat sahabat-sahabat di luar sana yang selalu mendukung channel ini. Oke guys, aku akan memberikan ulasan lagi karena aku membaca satu komen yang sangat-sangat menggelitik menurutku, karena ada satu komen seperti ini. Kalau kerja di Malaysia membuat suami istri bercerai. Sumpah demi Allah, membuat mereka banyak yang bercerai karena kerja di Malaysia. Oke, aku akan memberikan ulasan, aku akan meluruskan. Tapi aku ucapkan terima kasih yang sudah komen, karena apapun komen kalian, apapun unek-unek kalian, insya Allah aku akan selalu memberikan ulasan, memberikan penjelasan semampuku. Aku akan memberikan penjelasan kalau kebanyakan yang kerja di Malaysia adalah bercerai dengan suami ataupun dengan istri. Sekali lagi, masalah jodoh, maut, rezeki itu adalah sudah takdir dan hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia, sebagai hamba, hanya bisa berusaha. Kalau masalah cerai, ya nggak peduli kerja di Malaysia, di Hong Kong, Taiwan, Korea, bahkan di kerja di kampung sendiri pun banyak juga yang bercerai. Jadi menurutku nggak ada kena-mengena masalah perceraian itu karena kerja di Malaysia. Jadi ini sangat-sangat menggelitik. Jujur saja banyak komen-komen dari teman-teman karena aku disuruh menantang si A, menantang si B, memberi ulasan konten-konten mereka. Terus terang aku nggak mau, aku nggak ingin, ataupun aku nggak mau ikut campur dengan konten-konten mereka. Mungkin dari pihak teman-teman karena mereka menganggap aku selalu membela Malaysia, selalu memuji-muji Malaysia. Enggak, aku nggak ada rasa memuji, nggak ada niat untuk membangga-banggakan Malaysia, enggak. Kalau ada orang Malaysia yang menjelek-jelekan Indonesia, aku akan meluruskan dan cukup kalian komen di komentar saja. Begitu dengan sebaliknya, kalau ada orang menjelek-jelekan Malaysia, aku akan meluruskan. Intinya konten-kontenku ini adalah konten demi persatuan, demi persahabatan, biar nggak ada cekcok, biar nggak ada salah paham, biar nggak ada sentimen-sentimen negatif antara Malaysia dan Indonesia. Oke, kembali ke bahasan kita hari ini, masalah perceraian. Gak kira kerja di Malaysia, di Indonesia, namanya sudah takdir. Mungkin Allah sudah menentukan, Allah sudah mentakdirkan jodoh mereka cukup sampai di situ. Mungkin teman-teman di luar sana menganggap kalau di Malaysia ini bebas karena anak perantauan ini jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, yang suami jauh dari istri, yang istri jauh dari suami. Jadi mungkin mereka menganggap terlalu bebas kalau hidup di perantauan. Menurut pribadiku itu tergantung diri kita sendiri, tergantung keimanan kita sendiri, tergantung berapa tahan kita mendapat godaan, mendapatkan, intinya ya banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat miris, sangat tidak diinginkan saat kerja di luar negeri atau saat menjadi anak rantau. Karena memang nggak bisa kita pungkiri, di Malaysia ini banyak sekali cewek-cewek, awe-awe, masih muda-muda, kerja kilang, kerja kedai. Kebanyakan TKW pun masih bujang, belum punya suami. Begitu juga teman-teman yang kerja di Malaysia yang cowok belum punya istri, bahkan nggak sedikit juga yang sudah bersuami, sudah beristri. Ya intinya juga hidup di perantauan, terkadang banyak godaan. Kalau saat keluar, kenalan sama itu, sama ini, ya itu pun tergantung diri kita sendiri.
Kalau kita bisa mengontrol, kalau kita bisa menahan godaan, insya Allah kita nggak akan terjerumus benda-benda yang nggak baik. Dan jika itu masih saja ada masalah dan kemudian bercerai, itu bukan disebabkan karena kerja di Malaysia. Dan banyak lagi teman-teman yang di Taiwan, di Korea, di Hong Kong, terkadang di Facebook banyak berita-berita yang miring, banyak berita-berita yang negatif antara TKI, TKW, cowok-cowok, cewek-cewek, ya namanya juga anak muda. Tapi masalah jodoh, masalah perceraian ini nggak ada kena-mengena karena kerja di Malaysia. Percayalah, Allah sudah menentukan jodoh kita. Sampai di mana jodoh kita. Ada yang jodohnya sampai 10 tahun, 5 tahun, ada yang sampai anak cucu, bahkan ada yang sampai meninggal. Jadi semua itu adalah sudah takdir, dan jadi nggak ada kena-mengena karena kerja di Malaysia. Jadi mereka ini bercerai. Jadi aku harap benda-benda seperti ini, omongan-omongan miring seperti ini perlu diluruskan, karena aku sendiri di Malaysia sudah lama dan banyak teman-temanku juga ya namanya orang muda, kadang pacaran sampai kawin, kadang ada yang nggak sampai kawin, namanya juga jodoh, namanya juga sudah takdir. Jadi sekali lagi aku harap nggak ada perkataan-perkataan yang sekiranya ya nggak masuk akal lah. Kalau hanya karena kerja di Malaysia kemudian mereka bercerai, memang itu sangat-sangat tidak masuk akal. Terkadang kita kerja di kampung sendiri, bahkan di kampungku nggak usah jauh-jauh, di kampungku sendiri juga ada yang bercerai ya karena selingkuh, karena ekonomi, dan yang pasti karena memang sudah takdir, sudah nggak berjodoh, tadi jodohnya sudah sampai di situ. Jadi kasus-kasus perceraian ya banyak masalah, banyak sebab kenapa mereka bercerai, itu banyak sebab. Walaupun Allah sudah mentakdirkan bercerai, jodohnya sampai di situ, Allah tidak terus mentakdirkan tanpa sebab. Ya seperti hujan, nggak ada angin, nggak ada mendung, terkadang jarang sekali terus tiba-tiba hujan. Kalau Allah sudah mentakdirkan hujan, ada mendung dulu, ada angin, gerimis dulu, baru hujan. Jadi semua itu ada sebab dan musababnya, bukan ujuk-ujuk terus hujan, enggak. Ya kayak perceraian, walaupun sudah ditakdirkan bercerai, Allah pasti memberikan satu jalan, ya mungkin karena selingkuh, mungkin karena ekonomi, mungkin karena keluarga, mungkin karena orang ketiga, ada temen yang memanas-manasi, ya banyak sebab. Jadi bukan karena kerja di Malaysia mereka bercerai. Jadi semoga paham yang aku ucapkan, dan semoga ini bermanfaat, biar nggak ada lagi sentimen-sentimen yang negatif buat teman-teman semua. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dedot.